Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kali ini kita membicarakan tentang konsep leverage. Seperti di gambar ini kita bisa lihat bersama ada gambar pengungkit, karena memang leverage ini harfiah biasa diartikan sebagai pengungkit. Cuma dalam terminologi finance, leverage itu lebih diartikan upaya dari perusahaan untuk meningkatkan tingkat keuntungan perusahaan yang diharapkan. Nah, ada dua jenis leverage nih. Yang pertama adalah operating leverage, yang kedua adalah financial leverage. Uh, Pembagian konsep operating leverage dan financial leverage kita bisa melihatnya dalam konteks laporan laba rugi, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan income statement. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama adalah sales revenue atau penerimaan dari penjualan dikurangi dengan CGS atau cost of goods sold atau biasa kita kenal dengan HPP. Nanti menghasilkan laba kotornya, kemudian dikurangi lagi dengan operating expense atau pengeluaran operasional. Nanti ini adalah EBIT atau earning before interest and tax. Ini konteks ini yang kita lihat dalam operating leverage. Nah, sedangkan di bawahnya ada interest, EBIT nanti dikurangi dengan interest atau bunga dari pinjamannya, dari utang. Ini sama dengan EBT, ini ada earning before tax, nanti dikurangi dengan pajaknya sama dengan earning after tax. Di konteks ini kita lihat tentang financial leverage-nya. Oke, berikutnya kita bahas bersama tentang operating leverage. Nah, operating leverage ini lebih diartikan sebagai seberapa besar perusahaan menggunakan beban tetap operasionalnya. Di mana kita lihat nanti sales revenue atau penerimaan dari penjualnya dikurangi dengan variable cost, kira-kira lebih besar mana daripada fixed cost-nya. Jadi artinya perusahaan yang menggunakan biaya tetap dalam proporsi yang tinggi atau dalam artian relatif lebih tinggi lah daripada biaya variabelnya, ini bisa dikatakan perusahaan menggunakan operating leverage yang tinggi. Nah, nanti bisa diukurnya dengan degree of operating leverage. Sehingga kalau operating leverage-nya tinggi, maka degree of operating leverage-nya atau DOL-nya itu juga tinggi. Ini artinya jika perusahaan memiliki penjualan yang tinggi, maka akan menghasilkan pendapatan yang tinggi. Namun jika perusahaan memiliki penjualan yang turun secara signifikan, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Nah, kita akan lihat coba ilustrasinya. Ini adalah ilustrasi kalau perusahaan menggunakan high operating leverage dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan low operating leverage. Ini adalah perusahaan yang menggunakan high operating leverage. Kalau kita bisa lihat di sini perusahaan itu menggunakan fixed cost-nya atau biaya tetapnya itu lebih besar daripada variable cost-nya. Sehingga dengan adanya sedikitnya penambahan pendapatan di sini, nah di sini kita lihat operating profit-nya akan naik jauh lebih tinggi daripada penambahan dari pendapatannya. Jadi kalau ini ditekan, dia akan semakin tinggi, operating leverage-nya akan lebih tinggi, sehingga operating profit-nya akan lebih tinggi. Nah, kemudian kalau perusahaan yang menggunakan low operating leverage, di mana biaya tetapnya itu hampir sama atau bahkan sama dengan variable cost-nya. Nah, kalau ini upaya perusahaan untuk ditambahkan pendapatannya dari sales revenue-nya sekian misalkan, nah nanti operating profit-nya juga nambahnya hanya sekian. Berbeda dengan yang seperti ini, kalau dia ditambah pendapatannya segini, operating profit-nya atau laba operasionalnya jauh lebih bisa mendapatkan lebih banyak operating profit-nya. Tapi memang ini berkaitan dengan resiko juga akhirnya, sehingga kalau high operating leverage resikonya juga semakin tinggi. Karena kalau dia sedikit mengalami penurunan saja, dia bisa jadi kalau dia sekian, penurunannya sekian, nah, jadi lebih turun ini, jadinya mengalah rugi lebih banyak. Ini bedanya seperti itu, ada di risiko. Awalnya sebenarnya dari sini semua. Nah, semua awalnya ada di sini. Dan nanti perhitungan DOL-nya, DOL-nya.
biasanya yang paling sering dipakai itu yang ini lebih mudah karena memang ada di laporan keuangan ya. Jadi DOL itu pendapatan dikurangi biaya variabel dibagi pendapatan dikurangi biaya variabel dikurangi dengan biaya tetap. Nah, ini contoh ilustrasinya. Kalau kita lihat contoh ilustrasinya dari 3 perusahaan A, B, dan C, di mana ketiga perusahaan itu mencoba menjual barang pada level unit yang awalnya adalah 80.000 unit, kemudian ditingkatkan menjadi 100.000 unit. Nah, income statementnya masing-masing kita bisa lihat seperti ini. Ini perusahaan A sama, semuanya ABC. Perusahaan ABC itu semula inginnya menjual 80.000, dinaikkan menjadi 100.000. Ini pendapatan penjualannya sama. Total cost-nya ini yang menjadi berbeda karena memang ternyata ketiga perusahaan ini punya fixed cost yang berbeda-beda. Perusahaan A fixed cost-nya adalah 40.000, perusahaan B fixed cost-nya 20.000 nih. Jadi dia lebih sedikit fixed cost-nya. Kemudian perusahaan C ini yang paling besar, dia fixed cost-nya 60.000. Sehingga kalau kita bisa lihat earning before interest and tax-nya atau EBIT-nya, ini kita lihat kalau fixed cost-nya itu kecil, yang ini yang paling kecil nih, yang perusahaan B. EBIT-nya dari yang 80, kalau unit yang dijualnya adalah 80.000, dia dapatnya 20.000. Sedangkan kalau fixed cost-nya perusahaan A yang 40.000, 24.000, lebih tinggi. Kita lihat kalau yang fixed cost-nya 60.000 dari perusahaan C, ya dia lebih tinggi. Maka degree of operating leverage-nya kita bisa lihat perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Perusahaan B karena dia fixed cost-nya yang paling kecil, dia DOL-nya yang paling kecil. Kemudian kalau perusahaan A, dia sedikit lebih dari perusahaan B, sedangkan perusahaan C yang paling tinggi DOL-nya. Dengan adanya persentase perubahan dalam output sebesar 25%, yaitu dari 80.000 menjadi 100.000, ini bisa dihasilkan adanya perubahan EBIT-nya. Kita lihat perusahaan A nih, perubahan EBIT-nya itu 66,67%, itu dibulatkan menjadi 67%, karena memang fixed cost-nya dia yang tengah-tengah ya. Sehingga perusahaan B, kita lihat fixed cost-nya yang paling kecil, penambahan EBIT-nya, perubahan EBIT-nya itu hanya 50%, masih di bawah perusahaan A. Sedangkan perusahaan C, fixed cost-nya dia yang paling besar, ini menjadi 100%, jadi perubahan EBIT-nya 100%. Ini EBIT yang kedua dikurangi EBIT yang satu dibagi dengan EBIT yang ke-1. Nah, kemudian yang kedua kita belajar bersama tentang financial leverage. Ini akan kita bahas berikut. Financial leverage diartikan sebagai besarnya beban tetap keuangan atau finansial yang digunakan oleh perusahaan. Jadi seperti yang kita lihat tadi, ini di dalam laporan laba rugi ini yang setelah EBIT ya, karena dia melibatkan bunga utang dengan pajaknya. Jadi financial leverage ini berkaitan dengan struktur modal perusahaan. Ada kaitan dengan bab sebelumnya. Nah, perusahaan yang menggunakan beban tetap atau bunga yang tinggi, ini bisa berarti menggunakan utang yang tinggi, sehingga bisa dikatakan perusahaan tersebut memiliki financial leverage yang tinggi, yang diukur dengan degree of financial leverage atau DFL perusahaan, yang juga akhirnya tinggi juga karena financial leverage-nya tinggi. DFL memiliki implikasi terhadap earning per share perusahaan. Kenapa? Karena dengan DFL yang tinggi maka ada perubahan EBIT di sana, sehingga otomatis EPS-nya atau earning per share-nya itu akan tinggi. Jika EBIT-nya meningkat, EPS-nya meningkat secara signifikan. Begitu juga sebaliknya, kalau EBIT-nya turun maka EPS-nya turun secara signifikan. Financial leverage merupakan perbandingan antara total utang dengan seluruh dana atau aktiva dalam perusahaan, yang disebut juga dengan leverage factor biasanya. Jadi kalau misalkan
kita lihat di prakarya tulis ilmiah, ada statement di artikel ilmiah, itu diberikan kata-kata leverage factor 80%. Berarti perusahaan itu menggunakan 80% utang dan 20%-nya adalah modal sendiri. Jadi makanya beberapa orang itu mengatakan leverage itu adalah utang. Degree of financial leverage atau DFL. DFL ini bisa diartikan dengan sebagai efek perubahan EBIT terhadap pendapatan atau profit dari perusahaan. Intinya, DFL ini adalah persentase perubahan laba bersih setelah pajak dibagi dengan persentase perubahan EBIT, atau seperti ini. Persentase perubahan EAT dibagi dengan persentase perubahan atau delta EBIT. Nanti kalau diturunkan lagi bisa seperti ini rumusnya. Degree of financial leverage sama dengan EBIT dibagi dengan EBIT dikurangi bunga pinjamannya. Nah, contohnya perusahaan Dewani Dewa mengharapkan memperoleh earning before interest and tax atau EBIT pada tahun ini sebesar 10.000. Modal yang digunakan terdiri dari obligasi sebesar 40.000 dengan bunganya 5%. Preferred stock dengan dividen Rp4 per share dari 500 lembar saham preferred stock yang dimiliki. Di samping itu perusahaan juga memiliki 1.000 lembar common stock atau saham biasa. Nah, dari data ini kita bisa menghitung efek terhadap earning per share-nya bila EBIT yang dihasilkan sebanyak 6.000, kemudian EBIT-nya misalkan ada 10.000, dan yang ketiga EBIT-nya misalkan adalah 14.000. Nah, income tax yang harus dibayar perusahaan adalah 50%. Kita lihat dari jawaban dari contohnya ini, kita lihat bunga obligasinya tadi kan 5% dikalikan 40.000 sama dengan 2.000. Kemudian dividen untuk preference stocknya itu 500 dikalikan Rp4. Dari 500 lembar saham dikalikan keuntungannya adalah 4, sehingga dividennya adalah 2.000. Maka earning per share yang kita bisa lihat dalam berbagai level EBIT yang kita bisa lihat ini EBIT-nya adalah tadi yang diminta adalah 6.000, yang kedua adalah 10.000, yang ketiga adalah 14.000. Ini adalah interest atau bunga obligasinya 5%, 2.000, sama semua 2.000. Kemudian EBIT-nya ini 8.000 dengan 12.000. Income tax-nya ya, ini dari 50% dari EBIT, ada income tax-nya 2.000, 4.000 dari 50% dari 8.000, 6.000 ini adalah 50% dari 12.000. Earning after tax-nya kita lihat, nah ini. Terus kasus satunya adalah 2.000, 4.000, dan kasus 3 6.000. Kita lihat dividen preference stock-nya atau dividen dari saham preferennya yang ini, itu semuanya sama-sama 2.000. Nah, kalau kita lihat earning untuk common stock, jadi penghasilan untuk laba, penghasilan untuk saham biasanya, karena EAT-nya dibagi untuk preference dikurangi dengan saham preference, maka dia kosong, 2.000 dikali 2.000, 0. Nah, untuk yang kasus 2 dengan EBIT-nya 10.000, nanti dividen preference stock-nya 2.000 dikurangi dengan earning untuk common stock-nya 2.000, masih ada ini ya, karena EPS-nya akhirnya dapatnya adalah Rp2 earning per share-nya, karena ada perusahaan ini mengeluarkan sahamnya 1.000 lembar. Sedangkan untuk yang kasus 3 saat EBIT-nya 14.000, earning common stock-nya adalah 4.000. Ini didapatkan dari earning after tax dikurangi dengan dividen ke saham preferennya. Sehingga ini dibagi lembar sahamnya, ini dibagi lembar saham yang 1.000 lembar, sehingga ketemu EPS-nya adalah Rp4 earning per share-nya. Jadi laba per lembar sahamnya itu Rp4. Nah, kira-kira ini penjelasannya. Jadi yang kasus 1 penurunan laba sebesar 40% dari 10.000 menjadi 6.000 menyebabkan turunnya earning per share sebanyak 100%. Di kasus kedua, pertambahan 40% dalam laba menghasilkan kenaikan earning per share-nya 100%.
Nah, kita bisa menghitung tadi dengan degree of financial leverage-nya itu 2,5. Berarti bila EBIT-nya naik dengan 40%, maka earning per share-nya akan bertambah 100%. Atau bila EBIT-nya naik 10%, maka EPS-nya akan bertambah 25%. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan itu sangat berkepentingan terhadap EBIT bila menggunakan dana yang disertai beban tetap, sehingga menjadi lebih jelas bahwa operating leverage dan financial leverage mempunyai hubungan yang erat. Nah, berikutnya adalah combination leverage. Ini merupakan gabungan antara operating leverage dengan financial leverage yang biasanya disebut juga dengan total leverage. Combination leverage mengukur pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan earning after tax atau net income-nya dari perusahaan. Ini adalah rumus dari degree of combination leverage, derajat dari combination leverage. Intinya ada di sini nih, bahwa degree of combination leverage itu merupakan degree of operating leverage dikalikan degree of financial leverage. Ini rumusnya untuk DOL dan ini untuk rumusnya untuk DFL. Maka kita bisa lihat bahwa degree of combination leverage itu intinya adalah persentase perubahan earning after tax dibagi dengan persentase perubahan dari sales. Nanti kita turunkan rumusnya, bisa ketemu bahwa degree of combination leverage itu adalah contribution margin dari per produk dikalikan dengan jumlah produk yang dijual dibagi dengan sama contribution marginnya dikalikan jumlah quantity barangnya dikurangi fixed cost-nya dikurangi dengan bunga obligasinya. Ini kita bisa ketahui degree of combination leverage. Nah, kemudian di sini ada indifference point. Ini kita bicara tentang pemilihan alternatif pembelanjaan, karena kita bisa tahu bahwa yang perlu kita perhatikan bahwa alternatif pembelanjaan ini menghasilkan EBIT serta mengelola EPS yang sama. Artinya titik mana sih yang sebenarnya perusahaan itu bisa capai dengan EPS yang sama kalau perusahaan itu memilih antara mengeluarkan saham biasa ataukah perusahaan itu mengeluarkan surat utang atau obligasi. Nah, kalau kita bisa dilihat di sini perimbangan pembelanjaan financial mix dalam tingkat average faktor berapapun akan menghasilkan EPS yang sama. Nah, nilai EPS yang sama inilah dari pilihan saham biasa ataukah pilihan obligasi yang disebut dengan indifference point atau biasanya disebut dengan analisis EBIT min EPS. Jadi ini rumusnya, keseimbangannya ya. Di X ini adalah EBIT pada indifference points atau EBIT pada titik yang indifferent dikalikan 1 min T-nya, T-nya pajak perseroannya dibagi dengan S1. S1 ini jumlah lembar saham yang beredar kalau hanya menjual saham biasa. Sama dengan X min C dikalikan 1 min T dibagi S2. S2 ini adalah jumlah lembar saham yang beredar kalau hanya menjual saham biasa dan juga obligasi secara bersama-sama. Ilustrasinya kita pakai ilustrasi kasus yang kedua tadi, bahwa suatu perusahaan bekerja dengan modal sebesar 40 juta yang terdiri dari 800.000 lembar saham biasa. Kemudian pada tahun yang akan datang diharapkan EBIT-nya akan diperoleh sebanyak 8 juta rupiah. Nah, untuk itu diperlukan tambahan modal sebanyak 10 juta. Income tax yang diperlukan adalah 50%. Alternatif pembelanjaan yang mungkin dilakukan adalah mengeluarkan obligasi dengan bunga 8% atau mengeluarkan saham baru dengan harga Rp50 per lembar sahamnya. Kira-kira pilih yang mana? Nah, kita lihat efek dari polisi pembelanjaannya. Kalau perusahaan itu menjual obligasi, mengeluarkan surat utang, maka EBIT-nya sama-sama dengan 8 juta. Yang diharapkan nanti adalah 8 juta sama dengan emisi atau pengeluaran saham baru itu juga 8 juta. Dengan interestnya bunganya 8%. Kalau menjual obligasi karena dia ada interestnya, karena dia memang utang, maka mengeluarkan utang itu maka ada interest yang ditanggung sebanyak 800.000. Kalau mengeluarkan saham baru karena dia tidak mengeluarkan utang, maka dia tidak membayar utang, maka 0. EBIT-nya 7.200.000. Di sini memang masih lebih untung dari saham baru, mengeluarkan saham baru.
Nah, kemudian seperti yang kita bahas di biaya modal dan di struktur modal bahwa pajak itu memang sebuah utang itu memang sebuah upaya untuk menghemat pajak ini buktinya. Kita lihat dengan teks 50%, maka ternyata perusahaan yang menjual obligasi pajaknya cuma 3.600.000, sedangkan perusahaan yang mengeluarkan saham baru pajaknya menjadi 4 juta. Lebih tinggi pajaknya perusahaan mengeluarkan saham baru. Earning after tax-nya ketemu 3.600.000. Pengeluaran saham baru tetap 4 juta karena memang EBIT-nya 8 juta dikurangi pajaknya 4 juta sehingga tersisa 4 juta. Nah, bedanya adalah kalau kita lihat karena di obligasi ini sebagian pendanaan perusahaan itu dibiayai dengan utang, maka saham yang beredar cuma 800.000 lembar saham, sedangkan kalau ini ada tambahan 200.000 lembar saham karena perusahaan mengeluarkan lembar saham baru sebanyak 200.000, sehingga earning per share-nya kalau kita lihat ya artinya dibagi saham yang beredar justru malah EPS-nya, earning per share-nya atau pendapatan per lembar sahamnya dari perusahaan itu lebih banyak perusahaan yang menjual obligasi daripada perusahaan yang mengeluarkan saham baru, sehingga RMS-nya itu 9% dan emisi saham barunya adalah 8%. Nah, kita bisa lihat di sini C-nya adalah 800.000, T-nya pajaknya 50%, kemudian satunya adalah 1 juta dan yang keduanya adalah 800.000. Kita masukkan ke rumus indifferent point-nya, ketemu bahwa tingkat indifferent point adalah di tingkat X sama dengan 4 juta. Jadi tingkat EBIT-nya ada di tingkat 4 juta. Ini perhitungannya. Kalau EBIT-nya 4 juta dan ini 4 juta sama-sama. Jadi kalau perusahaan nambah obligasi ya 4 juta, kalau nambah saham juga 4 juta. Sahamnya 8% dia karena mengeluarkan interestnya 8%, maka saham tidak terpengaruhi karena tidak mengeluarkan utang. Kalau obligasi dia mengeluarkan utang sehingga harus membayar interestnya 800.000, EBIT-nya 4 juta dan ini 3.200.000, tax dikurangi tax 50% dari 4 jutanya 2 juta, ini 50% dari 3.200.000 adalah 1.600.000, maka earning after tax-nya itu adalah 2 juta dan ini 1.600.000. Sehingga kalau kita lihat tadi saham yang beredar ini 1 juta lembar dan ini untuk yang melakukan obligasi adalah 800.000 lembar, maka EPS-nya sama-sama nih, sama-sama 2 rupiah. Sama-sama 2 rupiah. Baik tambahan saham baru maupun tambahan obligasi. Nah, perlu dicatat bahwa ya, formula indifferent point di atas berlaku untuk sebelum jika perusahaan itu sebelum ada tambahan dana, perusahaan belum memiliki obligasi. Nah, jika perusahaan memiliki obligasi sebelum diperlakukan itu, maka rumusnya ada perubahan rumus. Nah, ini rumus kalau perusahaan sebelumnya sudah punya obligasi. Jadi ini yang kalau perusahaan sudah punya obligasi, nah ini kalau perusahaan sesudah ada tambahan obligasi. Jadi C ini adalah bunga obligasi yang sudah ada. Kalau C2 ini bunga obligasi yang dibayarkan baik pinjaman lama maupun pinjaman baru. T-nya adalah pajak perseroan. Nah, dari hasil perhitungan tadi, dari indifferent point-nya kita bisa melihat indifferent chart-nya dari diagramnya. Tadi kan ketemu X-nya adalah 4 juta ini karena ini dalam ribuan rupiah. EBIT-nya X-nya tadi ketemu adalah 4 juta di sini. Maka ini kalau ditarik ke atas, nah EPS-nya adalah 2. Sehingga di titik ini meskipun perusahaan menggunakan utang, mengeluarkan obligasi dan juga menambah saham baru di sini, dia akan ketemu di titik ini. Di titik inilah sama-sama kalau perusahaan memilih dua-duanya itu EPS-nya sama-sama untungnya, sama-sama 2 rupiah. Nah, ini menjadi patokan akhirnya titik ini, titik indifferent point-nya ini. Ini menjadi patokan. Jadi kalau misalkan perusahaan setelah dihitung itu
ternyata EBIT-nya adalah 2000 misalkan. Maka perusahaan lebih baik perusahaan itu menambah saham baru, karena kalau di sini dia EPS-nya lebih untung Rp1 per lembar sahamnya daripada kalau perusahaan menambah utang baru, EPS-nya cuman 0,75 di sini. Nah, sehingga lebih untung nih. Cuman kalau nanti sudah ternyata dari hasil hitungannya melebihi dari 4.000, katakanlah 6.000 di sini. Di sini 6.000, maka perusahaan lebih untung kalau mengeluarkan utang baru, sehingga EPS-nya tadi adalah 4 nih di sini, daripada perusahaan yang mengeluarkan saham baru. Sehingga nilai 4 juta ini dari EBIT-nya itu bisa menjadi patokan perusahaan kira-kira strateginya mau memakai apa, mengeluarkan saham baru atau kok mengeluarkan obligasi. Kira-kira itu bahasan kita tentang leverage. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.